Selamat datang di kamar gua di Kamarama. Ini udah jam setengah 3. Dan tiba-tiba gue baru melihat ada statement dari Visojo yang dirilis tadi sekitar jam 1-an. Yuk kita lihat statement dari Visojo ini. Oke, ini kalian lihat ya, ini dari akunnya Visojo, Twitternya atau X-nya Visojo. Kita bacain ya, kita baca bareng-bareng ya. Ini dari Justin Gandran, ini yang punya Visojo. Akhirnya kita dapat sedikit info dari sudut pandangnya CEO. Oke, kita baca. Visojo has failed and I have mismanaged the company into the situation you are all witnessing. Visojo sudah gagal dan dia ya si Justin mismanage the company, mismanage perusahaannya ke situasi yang kita lihat saat ini. Jadi hari ini dia mau nge-share the difficult news that Visojo is shutting down. Visojo tutup. And I will took full responsibility for the decisions that led us to this point. Dia ngambil full responsibility untuk keputusan yang menggiring sampai poin ini. I've been doing everything I can to fundraise and right the ship these past few months. But despite my effort, we are in the worst position. And those I care about are now paying the price. Yeah, you bet. Okay. Over the past few years, we raised around 11 million to pursue bold talent first approaching in VTubing. Jadi mereka sudah mengumpulkan sekitar 11 juta dolar, lumayan besar ya, dari VTubing ini ya. Terus prioritizing creators and community over short-term profits to achieve long-term sustainability. Our funding went directly to our creators. Jadi fundingnya langsung dimasukin ke creators through generous splits, debut investment, infrastructures, concert events, staffing, all designs to support them. We also wanted talent to own their IP. Oh, jadi berarti beberapa talent itu dikasih IP-nya, okay. Which we knew was unique creator first approach for agency. However, despite all our efforts, the business failed to generate the revenue we needed to sustain that model. And eventually, we ran out of money. Jadi yang mereka lakukan di sini, ya gagal dapetin revenue. Basically. Kata Justin, ya. Additionally, I acknowledge that some of the money spent by the company was raised in connection with talent activity, which I later learned was intended for charitable initiative. Additionally, saya mengetahui ke some of the money spent by the company was raised. Some of the money spent by the company was raised in connection with talent activity. Jadi ada duit yang masuk itu di-spend sama company-nya. yang di-generate sama talentnya, which is charity untuk IDF-nya si Iron Mouse yang ada $500,000 ya. Which I learned later intended for charitable initiative. Kenapa lu telah tahu? Agak aneh. Serius, ini agak aneh. Itu uang katanya Iron Mouse dikasih ke Visojo untuk disalurkan ke foundation-nya. Kok di sini kesannya kayak, oh, saya tidak tahu, gitu. Ada kesan seperti itu, gitu ya. At the time, we were working hard to raise additional investment capital to cover our cost. And I firmly believe, based on the information available to us, that we will be able to do so and cover all expenses. We were unsuccessful in our fundraising efforts. Okay, I made decision to pursue funding and I own its consequences. I'm deeply sorry to all talent, staff, friends, and community members who believe in our brand. You did not deserve this. Justice Gandran. Oke. Berarti apa yang gue pikirkan, apa yang gue spekulasikan kemarin, most likely benar. Kalau apa yang dilakukan sama si Visojo ini adalah besar pasak daripada tiang. Jadi apa yang mereka lakukan tuh jor-joran banget
untuk talent, untuk apa namanya kita pasang iklan di spot di Tokyo, kalau nggak salah ya, di bawah tanah yang harganya jutaan gitu ya. Kemudian naruh ini, naruh itu, naruh ini, naruh itu, tapi nggak generate revenue. Even kalau kita lihat di sini kayaknya tidak ada yang mau apa namanya nge-support mereka, sepertinya nggak ada yang mau apa namanya invest ke mereka, sepertinya gitu. Ini sampai di titik apa namanya ada duit kita pakai aja dulu. Nanti kita balikin. Ada kesan ke sana ya. Ada kesan kalau misalnya apa yang dilakukan sama Visojo tuh ke sana. Jadi ada $500.000 kita pakai dulu nih. Nanti kita balikin, kita apa namanya kita bisa dapetin apa namanya dapetin fundraising, kita apa tutup lubang nih, bisa tutup lubangnya. Apparently gagal. Akhirnya lubang kebuka semua, nggak ada yang ditutup. Ya, benar-benar gali lubang tutup lubang. I'm deeply sorry for ya again. Yang kecewa adalah nggak cuman fans, but ultimately itu adalah talent. Talent masuk ke Visojo itu dengan visi dan misi yang sama dengan apa yang mau dipandang sama Visojo. Gue ngerasa ini agak ironi ya, sebuah agensi VTuber yang menjanjikan kebebasan dan menjanjikan hal-hal yang lebih baik ketimbang VTuber korporat yang ada, malah lebih jatuh daripada VTuber korporat yang ada, yang ultimately yang bermasalah kemarin lah ya, yang hitam-hitam itu ya. Yang katanya pelangi tapi hitam ternyata. Malah mereka sejauh ini masih lebih bisa sustain daripada Visojo yang langsung dar abis. At least apa namanya yang terlihat ya. Kalau gua tadi apa namanya lihat streamnya Akil yang ngebahas ini juga, ternyata ini masalahnya udah jadi dari tahun 2023 mereka sudah mulai kekurangan dana. Bahkan apa namanya co-creatornya Visojo itu udah lompat dari kapal duluan, udah cabut duluan. Ya gue nggak heran kalau misalnya semua talent, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, tuh Zendaya, terus apa namanya, what did you let us know the movement, nah tuh pada this is actually the copy merge did to me. Kecewa semua nih kalau kalian lihat di sini ya. Gua buka gua gedein nih. Emily, Kuro, oh I still don't get it. Shy Lily bahkan ikutan ngomong. Ya mungkin ya kalau misalnya kita mau ngomong untungnya ya ini yang tadi mana namanya we also wanted talent to own their IP. Jadi apa talentnya pakai IP-nya mereka sendiri, apa namanya dikasih IP-nya gitu loh. Jadi intellectual property-nya ya lu yang pegang gitu loh. Kita cuma bantuin doang. Untungnya masih di situ. Jadi nggak serta merta apa namanya cabut gitu ya, nggak sempat cabut dan apa namanya IP-nya nggak dibawa. Untungnya, jadi penontonnya masih bisa relate sama si avatarnya. Setidaknya. Aduh, Visojo has failed. Dan kalau nggak salah, gue juga ada dengar kalau misalnya Visojo sudah apa namanya filed bankruptcy juga. Jadi ya sudah bangkrut yang namanya Visojo. Sebuah agensi VTuber yang digadang-gadang punya cara yang lebih bagus daripada korporat-korporat yang ada. Tapi ternyata tidak lebih stabil dan tidak lebih generate revenue. Sayangnya. To be honest, gue juga agak bingung sih waktu ngeliatin Visojo gitu loh. Gue bisa mengerti bagaimana cara Hololive, Niji Sanji, atau beberapa apa namanya agensi VTuber yang lain itu bekerja pada saat itu. Oh, apa namanya duitnya dari sini gitu loh. Gue bisa ngelihat oh mereka dapat dananya dari sana. Visojo yang begitu yang mengutamakan kebebasan apa namanya talent gitu loh. Gue jadi bingung, lu dapat duitnya dari mana? Masa iya cuman dari merch dan sponsor? I mean kalau untuk operasionalnya nggak mungkin nutup gitu loh. Kalau cuma dari merch dan sponsor nggak mungkin segitu besarnya gitu loh. Besar tapi tidak sebesar yang diperkirakan pastinya. Dan kenapa kok apa namanya ugal-ugalan banget gitu loh, apa namanya untuk
apa namanya, marketingnya gitu loh, memarketingkan talent-talentnya ini. Kenapa tidak lay low aja gitu? Kenapa tidak apa nge-push talent-talentnya untuk mempromosikan dirinya sendiri gitu? Dengan begini Visojo sudah dipastikan sudah tidak akan ada lagi yang namanya Visojo atau Bisojo. Talent-talentnya sudah go indie semua. Gua nggak tahu kalau misalnya talent-talent ini akan menemukan agensi yang lain atau tidak ya. Tapi untuk saat ini ya gue bisa ngomong Visojo udah lewat masanya, sudah mati dengan cepat. Ini cepat loh, seriusan cepat. Karena yang dilihat sama, at least yang dilihat sama fans cepat gitu loh. Tapi kalau mungkin kalian lihat dari sisi belakangnya mungkin pelan-pelan menurun. Tiba-tiba dak mati gitu. Tapi again, menurut teman-teman sendiri bagaimana masalah ini? Coba tulis di kolom komen. Kalau ada mungkin berita-berita lain atau ada hal-hal lain tentang Visojo, atau mungkin gue salah apa namanya mengartikan sesuatu, coba tulis aja di kolom komen, koreksi gue. Oke? Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.